قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa Ala atas segala karunia, nikmat, hidayah, taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita hingga kita di maghrib yang penuh keberkahan ini masih bisa berkumpul di rumah Allah, menghadiri majelis ilmu, dan di situ kita membaca ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum riyadhal jannati farta'u fiha, kata Nabi. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kalau kalian melihat riyadhal jannah, taman syurga, farta'u fiha, maka hendaknya kalian bergembala di taman syurga itu. Wa qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannati, apa itu taman syurga yang engkau maksud? Dalam riwayat Tabrani, baginda Rasul mengatakan majalisu al-ilmi, yaitu majlis ilmu. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Menarik kalau kita lihat dari sisi nilai sastra yang dikandungi dari sabda Rasul, bergembalalah kalian di taman surga itu, menyerupakan kita seperti hewan ternak yang berada di tengah padang rumput yang luar biasa. Kalau para ulama mengatakan ini makna implisitnya, seharusnya orang yang hadir dalam majelis ilmu itu bergembala seperti bergembalanya ternak. Jangan pulang kecuali kenyang. Anjir kecuali perutnya sudah kenyang, ilmunya sudah dapat, imannya sudah bertambah, takwanya sudah meningkat. Kalau kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wala aqsid majalisul qassasin, bukan yang aku maksud dari sabda Nabi itu taman surga itu majelis para pengkisah dan pendongeng, tapi majelis ilmu, kata beliau. Kalau hadir majelis ilmu jamaah, selemah-lemahnya kita sepatutnya kita itu seperti hewan ternak. Di antara makna implisitnya, kata para ulama, Anda tidak akan melihat hewan ternak yang tidak nyaman di padang rumput. Bagaimana kita melihat banyak penuntut ilmu yang tidak nyaman di majelis ilmu. Kagatai punggung, sakit perut, sakit ulet, tidak nyaman. Padahal sekurang-kurangnya kita, kata baginda Rasul dalam hadis,
Sepatutnya kita menikmati taman atau majelis ilmu itu sebagaimana hewan ternak menikmati padang-padang rumput yang luas itu. Alhamdulillah jamaah, ketika Allah berikan saya dan anda taufik berada di dalam majlis, di situ kita membaca ayat Allah, membaca hadis baginda Rasul, terutama tentang perihal asas dalam agama kita yang jadi tolak ukur keselamatan dunia dan akhirat kita, yang jadi syaratnya mendapatkan minum dari telaganya baginda Rasul Habib kita, dan juga syarat masuk syurga disebutkan dalam hadis, yaitu ilmu tauhid dan akidah. Kalau kata Imam Ibn Sirin, berbahagialah para penuntut ilmu pemula itu kalau Allah anugerahkan kepada mereka guru yang mengajarkan kepada mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih dalam kajian lanjutan kita terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mengkaji di pertemuan sebelumnya, yaitu bab Maja'a fi an-nadhari li ghairillahi ta'ala, seputar hukum atau salah satu dari bentuk kesyirikan, yaitu orang bernadar, gemekaoi bernadar untuk atau karena selain Allah Ta'ala. Ini jamaah kaum muslimin yang kita kaji, sepatutnya muslim itu menjadikan Allah sebagai orientasi hidupnya. Tadi saya di dalam baca Quran, besok jamaah haji kita pertama berangkat menuju tanah suci. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, kesempatan menyelesaikan rukun haji dan pulang dalam kondisi disebutkan oleh baginda Rasul, laisa lahum al-jaza illal jannah. Haji itu jamaah, itulah orientasi. Al-hajju lughatan al-qasd. Haji itu secara bahasa artinya al-qasd, memaksudkan, mengorientasikan Allah. Kita yang barangkali belum Allah tetapkan menunaikan ibadah haji, tapi filosofi haji, nilai daripada haji itu juga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Jadikan Allah sebagai orientasi hidup. Kalau kita menilik itu tentang ritual haji, semuanya ritual yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagai pelajaran, laqad kana lakum, kata Allah dalam Quran, fi Ibrahim uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Ibrahim itu bagi kita ini teladan. Kenapa Ibrahim diabadikan? Karena Ibrahim kana qanitan lillahi hanifa ummah. Orang yang pertama kali menampakkan kemurnian tauhid dan nilai tauhid paling tinggi, Allah di atas segalanya. Orientasi hidupnya Allah. Itu yang harus kita pelajari jamaah kaum muslimin. Ketika Anda butuh, Anda punya Allah. Ketika Anda susah, Allah hadirkan, Allah ada. Ketika Anda ingin memaksiati Allah, Anda mengingat Allah itu Raqib, yang maha mengawasi, yang maha tahu, yang maha melihat. Tahu itu. Malam Senin kemarin di tempat lain kajian tauhid juga, saya mengatakan kalau kita tahu nama Allah Al-Maliku saja, Allah itu raja segalanya, Allah menguasai segalanya, Allah punya segalanya. Kalau Anda tahu itu nama satu, cukup menjadikan kita hamba Allah yang saleh. Bagaimana
Kalau yang kita kaji itu puluhan nama Allah. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah, maka dia paling bisa menghadirkan kekhawatiran dan ketakutan kepada Allah. Ini jamaah kaum muslimin tujuan dari tauhid dan akidah. Ada orang dalam pembahasan nazar, ketika keinginannya nampak di matanya belum terkabulkan, tiba-tiba dia ingin menguji Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya aku mendapatkan ini, maka aku akan bersedekah karenamu 1 juta rupiah. Itu nazar. Mengilzamkan, mewajibkan atas diri kita apa yang tidak wajib secara syariah sebelumnya. Sedekah tidak wajib, tapi kita wajibkan. Ya Allah, kalau aku dapatkan ini, maka aku bersedekah. Rasul kita mengatakan, wan nadhuru la yaruddu al-qadara syai'ah. Nazar itu sama sekali tidak merubah takdirmu, tapi justru nazar itu hadir karena kamu ragu atas kekuasaan Tuhan. Kadang kita berpikir Allah kalau tidak kita buat seperti itu, Allah tidak beri. Allah kalau tidak kita lakukan dengan menambah ketaatan, Allah tidak mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Maka Nabi mengatakan, nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari hamba yang bakhil. Orang kering yang menazar. Orang yang imannya itu belum kokoh, tauhidnya bermasalah. Seharusnya ibtida'an, memulai nazar jangan makruh secara hukum dalam fikih. Ada yang mengatakan haram. Sampai saya pendapat paling ringan makruh. Tapi ketika Anda bernazar, wajib Anda menunaikan nazarnya. Kadang-kadang tanya galak Pak taman nazar jamaah. Ketika Allah kabulkan mungkin kira itu alasan kita dilarang nazar. Dumpu je segala bangkali kamu kan. Maka jangan bernazar. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil, karena nazar itu dihadirkan dari orang yang bakhil. Hukumnya makruh. Kalau kita sudah bernazar, wajib kita penuhi nazar. Afdal quruni qarni, kata Nabi. Generasi terbaik itu generasiku, eraku. Sumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Perawi mengatakan aku tidak tahu disebutkan 2 atau 3 kali setelahnya. Kemudian akan datang kaum, kata Nabi, yatina 'alan nasi aqwamun yanzuruna wa la yuwaffuna nuzurahum. Mereka gemar bernazar tapi malas dalam memenuhi nazarnya. Menazar galak, tapi tidak mau berwafak memenuhi kewajiban nazar. Itu bahaya jamaah. Anda sudah terjerumus ke dalam dosa yang sebelumnya seharusnya hukumnya itu makruh, Anda jatuh ke dalam perkara haram. Jamaah kaum muslimin, kita membacakan beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis kitab kita ini. Qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini pujian Allah untuk mereka ahli jannah. Innal abrara lafi na'im, ayat sebelumnya. Orang-orang yang baik itu dalam nikmat yang nyata, surga. Salah satu karakteristik mereka yufuna bin nadri,
Mereka itu selalu menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka selalu takut untuk hari yang dimana di hari itu keburukan itu bertebaran pada masih hari kiamat, hari akhirat. Itu kriteria ahli jannah. Kalau sudah bernazar, mereka memenuhi nazarnya. Mereka selalu menghadirkan dalam diri mereka itu ketakutan terhadap akhirat. Ini coba Bapak negara semua, ketakutan terhadap akhirat. Kalau pejabat kita tahu ketakutan terhadap lurus dia. Guru dosen kita tahu ketakutan terhadap akhirat, lurus dia. Pedagang kita punya ini ketakutan terhadap akhirat, jujur pedagang kita. Ini kurikulum yang hilang dalam kurikulum pendidikan kita, membuat orang takut terhadap akhirat. Kadang tanya di rumah biar ada bayaran akhirat. Ini seharusnya kita lakukan, membuat anak takut. Allah menghisab. Yang kamu lakukan itu Allah tahu dan Allah akan menghisab. Yang kamu lakukan itu membawamu ke nerakanya Allah. Ketika kita memuji mereka pun kita memuji dengan surganya Allah, memuji dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kalau ini kurikulum masuk dalam pendidikan, kita rasa umat Muhammad akan jauh lebih baik. Innal abrara lafi na'im yufuna bin nadhr. Kemarin kita menyebutkan ketika Allah memuji orang yang menunaikan nazar, berarti nazar itu ibadah. Karena yang dipuji itu ibadah. Dan ibadah itu definisi yang lebih komprehensif, nama untuk semua yang Allah sukai, ridhai dan cintai. Semua yang Allah suka, Allah ridha, Allah cinta, maka itu ibadah. Kalau itu ibadah, konsekuensi kedua apa? Memalingkan ibadah itu untuk selain Allah syirik. Yang keempat. Jadi kenapa kita mengatakan nazar untuk selain Allah syirik? Dalilnya apa? Ini dalilnya bukan dalil langsung. Ada jenis syirik yang dalil dari Quran, dari hadis langsung. Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Kita udah kaji itu. Yang bersumpah dengan selain Allah, dia sudah melakukan kesyirikan. Itu langsung. Kalau nazar ini dalilnya hampir tidak langsung, Pak. Dikaji oleh para ulama secara implisit. Dalam ayat yang kita bacakan Al-Insan ayat ke-7, Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti kesimpulannya nazar itu ibadah. Kalau nazar itu ibadah, menjadikan nazar untuk selain Allah syirik. Ayat yang kedua, kata penulis kitab kita, qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Tidak ada nafkah yang kalian berikan, dan tidak ada nazar yang kalian nazarkan kecuali Allah tahu nazar yang kalian tunaikan. Kecuali Allah tahu. Ini kita tes jamaah loh. Ini dari mana letak nilai ibadah? Tidak dipuji, tidak dikatakan itu ibadah, tidak dikatakan yang melakukan untuk selain Allah syirik. Tapi bagaimana ayat ini jadi dalil nazar untuk selain Allah syirik? Padahal dalam ayat ini cuma disebutkan Allah tahu itu. Ada yang mau bantu jawab?
Allah mengatakan, saya ulangi ayatnya, tidak ada nafkah yang kalian tunaikan, tidak ada nazar yang kalian tunaikan dan nafkah yang kalian berikan kecuali Allah tahu. Itu letak nilai ibadahnya dari mana itu? Allah ketipu, Pak. Ada yang bisa bantu jawab? Nafkah. Nah, ini menarik juga, ini dapat faedah baru saya. Karena disandingkan dengan nafkah. Tapi kita perlu tahu juga belum tentu semua nafkah ibadah. Ada nafkah yang bukan ibadah, bahkan ada nafkah yang bisa jadi haram. Nah, lain. Fa innallah ya'lamu. Allah tahu. Padahal Allah semua tahu. Ketika Allah mengatakan, aku tahu itu, berarti itu ada nilai lebih, bukan tahu biasa. Karena kalau tahu biasa, Allah tahu segalanya. Ketika dalam ayat Allah mengatakan, fa innallah ya'lamu, itu bukan sekedar tahu. Tahu dan memberikan balasan. Ini definisi ibadah juga, sesuatu yang diberikan ganjaran pahala. Berarti nazar itu ibadah. Memalingkan nazar untuk selain Allah syirik. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rawa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bisanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Ini hadis yang selalu dinamakan dengan hadisul bab dalam pembahasan nazar. Ini hadis inti ya. Ini hadis utama dalam pembahasan nazar. Yang bernazar kata Nabi, man, ya ini syarti ya, mencakup general semua siapapun yang bernazar. Yang penting dia sudah mukallaf balik, dia bernazar. Apa kata Rasul? Yang bernazar siapapun itu, laki-laki perempuan, tua mudakah, yang penting dia balik mukallaf. Kalau dia bernazar mentaati Allah, maka dia harus mentaati Allah. Berarti nazar yang wajib kita tunaikan itu cuma nazar atas ketaatan, Pak. Kalau yang kita nazar perkara wajib, berarti lebih wajib. Kalau yang kita nazar ibadah yang tidak wajib, jadi wajib. Kadang-kala kita jamaah kaum muslimin yang wajib pun luput dari pengamalan kita. Tasemayang hantom tak jaga. Faliyadzubillah. Salat kita tidak kita jaga. Salat 5 waktu tidak ada, kosong, bolong-bolong. Ketika anak kita sakit, tiba-tiba kita benar, ya Allah, menyepulih anak lung jaga solat 5 waktu. Padahal itu memang sudah wajib. Tak ada yang menadar pi wajib. Cuma kibanda pegat memang si uro-uro si kosong salatnya. Kita bernadar, ya Allah, aku mewajibkan atas diriku untuk menjaga solat 5 waktuku. Berarti itu nadar taat. Berarti wajibnya plus. Kalau besok masih tinggal, dosanya double. Dosa meninggalkan salat yang wajib dan dosa tidak memenuhi nadar. Itu taat. Jenis taat yang kedua, mewajibkan atas diri kita apa yang tidak Allah wajibkan, tapi ketaatan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya sembuh anakku, ini namanya nadar muqayyad. Ada 2 jenis nadar. Nadar yang kita ikat dengan sesuatu, kalau terjadi baru kita lakukan. Itu nadar muqayyad. Seperti orang membuat transaksi dengan Allah.
Di sini nilai makruhnya jauh lebih besar dibandingkan nazar jenis yang kedua, yaitu nazar mutlak. Kalau kita ikat Allah, ya Allah, kalau aku dapat ini, maka aku akan melakukan ini. Artinya kalau itu tidak dapat, aku tidak melakukan. Para ulama kita mengatakan, di antara bentuk adab kita dengan Allah, kalau sekiranya yang kita nadarkan tidak terjadi, dianjurkan kita juga untuk memenuhi nadar. Itu adab. Terlanjur tak menadar, hukum kita belum tahu. Tiba-tiba yang kita nadarkan, karena kata Nabi memang tidak merubah takdir, yang kita nadarkan tidak terjadi. Adab Anda dengan Rabb, dengan Tuhan Anda itu dengan Allah. Penuhi nadarnya walaupun itu belum Anda dapatkan. Mudah-mudahan Allah ganti dengannya lebih baik. Itu nazar taat. Hadisnya mengatakan, jamaah kaum muslimin, yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Wajib. Mewajibkan atas diri kita apa yang tidak wajib sebelumnya. Kelanjutan hadisnya, wa man nadara ay ya'siyallah fala ya'sih. Kalau bernazar untuk maksiat, maka jangan bermaksiat. Yang urung bulut, anak jelas, imannya rendah sekali. Dia untuk berbuat maksiat pun membawa nama Tuhan dan nama Rabbnya. Ya Allah, kalau sekiranya aku berhasil mendapatkan ini, maka aku akan melakukan sesuatu, dan itu adalah maksiat. Seharusnya kalau Anda ingin berbuat maksiat, jangan bawa nama Allah. Jangan buat kontrak dengan Allah. Jangan menentang Allah. Maka kalau sudah terlanjur pernah mengatakan seperti itu, kata Nabi kita, fala ta'sih. Jangan maksiati Allah. Tapi tunaikan kafarat nazar. Ini beda nazar syirik dengan nazar maksiat. Nazar maksiat itu jamaah bernazar karena Allah, tapi melakukan maksiat. Sama seperti bersumpah, hukum nazar ini dan kafaratnya sama dengan sumpah. Ya Allah, demi Allah aku akan mencuri, ini kata si fulan. Lu ngucu-ngucu demi Allah. Nyo akan lu lakukannya demi Allah. Dia bersumpah untuk berbuat maksiat. Ada kadalnya orang bernazar untuk berbuat maksiat. Kata Nabi, la ta'sih, jangan kamu maksiati Allah. Tapi wajib membayar kafarah. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhu, atau berpuasa 3 hari. Wajib membayar kafarah. Tapi kalau nazar syirik, itu enggak berlaku kafarah jamaah. Nazar syirik itu bisa jadi untuk ketaatan, tapi itu syirik karena dia bernazar karena selain Allah. Karena arwah tungku fulan, karena arwah kuburan fulan, karena makam imam fulan, karena tempat ini, karenanya itu bukan karena Allah. Walaupun ujungnya lung salat, lun ini, lun itu nazar syirik. Nazar syirik itu enggak ada kafarah. Maka bukan karena Allah. Ada yang pergi dari jauh dia mencari kuburan tungku fulan, menunaikan nazarnya. Itu nazar syirik. Berlaku kafar? Tidak berlaku kafar. Yang berlaku apa? Taubat dari syirik. Nampaknya lebih mudah, padahal dari sisi agama itu lebih berat. Kalau nazar maksiat, Anda tinggalkan nazarnya, jangan tunaikan. Tapi Anda punya kewajiban membayar kafar. Tapi kalau nazar syirik, jangan tunaikan.
yang harus Anda lakukan bertobat dari kesyirikan itu. Nggak ada cara lain. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka baginda Rasul dalam hadis ini mengatakan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih. Yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia memaksiatinya. Bagaimana dengan nazar mubah? Karena ini yang sering dilakukan remaja kita. Baduk sampai keroro dengan kawan-kawannya, tiba-tiba terujar darinya, kalau sekiranya aku berhasil lulus ini, lulus itu, dapat ini, dapat itu, aku akan berjalan dari Masjid Oman ke Masjid Raya, jalan kaki. Nadarmu mubah. Itu para ulama kita berselisih dalam fikih. Haruskah dia menunaikan ataupun tidak? Wajibkah dia membayar kafarah ataupun tidak? Perselisihannya itu kuat. Karena sama-sama merujuk ke dalil yang kuat. Tapi sejatinya jamaah kembali ke konsep umum, karena ini bentuk pengagungan kita terhadap Allah, sesuatu yang sudah kita ikat dengan Allah, maka sejatinya kita memberikan kafarah. Nggak perlu Anda lakukan, karena sifatnya mubah. Kalau Anda mau lakukan silakan, ya tidak perlu kafarah. Kalau Anda tidak mau melakukan, ada para ulama mengatakan tidak wajib kafarah, ada yang mengatakan wajib kafarah. Khuruj minal khilaf aula, keluar dari perselisihan para ulama, tentunya itu jalan terbaik, bayar saja kafarah. Karena yang mengatakan tidak wajib bukan arti tidak boleh. Kalau sudah terlanjur keluar dari mulut kita ini, kalau saya dapat ini saya akan jalan kaki dari rumah ke Masjid Oman, sholat duhur, itu ibadah bukan mubah. Jalan kaki dari Masjid Oman ke tempat tertentu yang tidak ada nilai ibadah, maka itu mubah. Kalau Anda tidak melakukan, silahkan bayar kafarah. Warawa bisanadihi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanad yang lengkap dari Imran ibnu Husain. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wafa'a li nadhirin fi ma'siyatillahi wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak ada kewajiban menunaikan nazar, kata Nabi, kalau itu menyangkut perkara maksiat. Dan juga tidak ada kewajiban menunaikan kalau sekiranya nazarnya untuk sesuatu yang tidak mampu dilakukan anak Adam. Ini bentuk kebodohan manusia. Kadangkala dia mengikat nazar dengan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu melakukannya. Beragam bentuknya dalam fikih. Kadang-kala perkara yang kita sama sekali tidak mampu. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku dapat ini, maka aku akan memberikan makan seluruh makhluk Allah. Padahal mutaboh gampang mekarat. Pernah disebutkan dalam kisah Israiliyat Nabiullah Sulaiman yang mengatakan demikian. Tiba-tiba Allah mengirim seekor hut yang sudah dihidangkan siroi pajufa kabeh. Jangan bernazar untuk apa yang Anda tidak mampu. Bernazar tentang takdir-takdir yang Anda tidak mampu. Menjanjikan sesuatu di masa yang akan datang, padahal untuk hari ini pun hidup Anda tidak ada jaminan. Jangan bernazar. Kalau sudah terlanjur terucap nazar seperti itu, langsung bayar saja kafarah. Aku akan memberikan makan anak yatim itu seumur hidupku. Bantingah karut gasin depan. Bekeng kegop mukedro tahan sit. Dah batalkan nazarnya, bayarkan kafarah. Jangan bernazar. Dan sepatutnya dari awal memang kita tidak bernazar. Jangan latah. Kalau sekiranya yang Allah wajibkan saja kita tunaikan.
Kalau mampu melakukan lebih yang Allah sunnatkan kita lakukan, itu sudah lebih dari cukup. Untuk apa kita tambah atas diri kita kewajiban-kewajiban yang belum diwajibkan. Dalam hadis Abu Daud datang seorang laki-laki, hadis Abu Hurairah, yang mengatakan, ya Muhammad, anta tadhunnu annaka Rasulullah. Kamu mendakwakan dirimu Rasul Allah? Ya, kata Nabi. Aku bersaksi bahwa Allah Rabbku dan engkau Rasul Allah. Wahai Muhammad, kalau sekiranya aku menunaikan salat 5 waktu, la azidu wa la anqus, tidak ada yang aku tambah, tidak ada yang aku kurangi. Aku puasa Ramadan dan aku menjaga yang halal, menjaga yang haram, adkhulul jannah, bisa aku masuk surga? Nabi mengatakan, bala in sadaqta, bisa kalau kamu jujur dengan pernyataanmu. Hanjit lebih, hanjit kurang. Ya hanjit lebih mungkin, hanjit kurang yang susah. Hanjit kurang. Salat wajib sebagaimana mestinya, puasa wajib sebagaimana mestinya, itu saja kita jaga. Dalam beberapa hadis itu disebutkan dia masuk surga. Waktu laki itu berpaling, Rasul melihat para sahabat mengatakan, wallah la yadkhulul jannah in sadaq, dia masuk surga kalau dia jujur dengan apa yang dia sampaikan. Yang Allah wajibkan tunaikan, itu saja. Kalau punya kemampuan lebih, yang Allah sunnahkan tambahkan, untuk menutupi kekurangan yang wajib. Jangan pernah mewajibkan atas diri kita apa yang tidak Allah wajibkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.